Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dengan NIM 21123067. Saya di sini akan membawakan materi tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi atau BANGSIS. BANGSIS itu sendiri bertujuan untuk mengorganisasikan sistem informasi baru, yang mana sistem tersebut dapat menyelesaikan berbagai masalah atau problem yang terdapat pada suatu organisasi. Adapun beberapa faktor pendukung terjadinya BANGSIS ialah: 1. Adanya masalah atau problem. 2. Adanya kesempatan. 3. Adanya kemajuan teknologi. Dan 4. Adanya kebijaksanaan pemimpin atau top manajemen. Itu tadi beberapa faktor pendukung terjadinya BANGSIS. Selanjutnya kita masuk ke daur hidup sistem, yang mana bisa kita lihat dari alur siklus berikut, yang dimulai dengan mengenali adanya kebutuhan. Jadi, awalnya kita akan melakukan studi kasus mengenai permasalahan dan kebutuhan akan sistem. Berikutnya, setelah mengadakan studi kasus, kita akan membangun pembangunan sistem. Setelah merumuskan kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan pembangunan sistem yang sesuai dengan yang telah kita rancang sebelumnya. Setelah itu, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan sistem. Setelah pembangunan sistem selesai, sistem kemudian dipasang pada perangkat yang kita kehendaki. Berikutnya, pengoperasian sistem. Sistem kemudian dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Berikutnya, sistem menjadi usang. Untuk sistem yang usang, biasanya sistem tersebut sudah tidak mencukupi akan kebutuhan yang baru. Siklus tersebut akan selalu berputar. Berikutnya, kita masuk ke tahapan-tahapan BANGSIS. Adapun beberapa tahapan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi. 1. Investigasi sistem. Tujuan dari tahapan investigasi sistem adalah melihat dan mengevaluasi suatu permintaan, pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah: 1. Studi awal. 2. Studi kelayakan. Studi awal bertujuan untuk menentukan apakah permintaan BANGSIS itu benar dan mungkin dapat kita kerjakan. Kegiatan yang dilakukan pada studi awal yaitu: 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menjelaskan prosedur sistem yang berjalan. 3. Membuat alternatif pemecahan masalah. 4. Mengklasifikasikan permintaan BANGSIS. 5. Mengevaluasi sistem berjalan. Adapun hasil dari studi awal adalah: 1. Permintaan awal BANGSIS yang telah diproses dan rekomendasi awal tentang kemungkinan tidak lanjut ke tahap berikutnya. 2. Bentuk 2 output yang dikehendaki dan sumber data input yang digunakan. 3. Bentuk permasalahan yang ditemukan menyangkut segi operasional maupun kebijaksanaan. 4. Perkiraan waktu dan biaya. Keuntungan apa yang kita dapatkan dalam pembangunan sistem tersebut. Kelayakan. Adapun tujuan dari studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya untuk mendukung proyek BANGSISPO yang diusulkan, serta rekomendasi dan saran-saran apabila BANGSIS tersebut layak untuk dilaksanakan. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada studi kelayakan: 1. Membuat kesimpulan dari hasil studi awal. 2. Menentukan alternatif pemecahan. Hasil akhir dari studi kelayakan adalah: 1. Laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan ke pihak manajemen. 2. Rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam BANGSIS. 3. Menyiapkan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Tahapan-tahapan pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Di tahapan kedua, yaitu tahapan analisa, bertujuan untuk: 1. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada manajemen di dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 2. Membantu para pengambil keputusan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolak ukur terhadap hasil yang telah dicapai. 3. Mengevaluasi bentuk sistem lama, baik untuk proses pengolahan datanya maupun pembuatan laporannya. 4. Merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai serta menyusun rancangan BANGSIS dan langkah penerapannya. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada tahapan analisa
1. Membahas sistem yang berjalan atau pembahasan sistem yang berjalan. 2. Penentuan kebutuhan sistem yang baru. 3. Rancangan sistem yang baru. Pembahasan sistem yang berjalan bertujuan untuk mempertegas bentuk logik sistem berjalan secara konvensional sebagai bahan acuan untuk menyusun rancangan sistem yang akan diusulkan. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada pembahasan sistem yang berjalan: 1. Mengumpulkan data awal. 2. Menyusun dan mengklasifikasikan data awal. 3. Menginterpresentasikan serta mengevaluasi data awal. Adapun kesimpulan dari pembahasan sistem yang berjalan ialah suatu rekomendasi sistem berjalan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyesuaikan sistem usulan. Penentuan kebutuhan sistem baru. Tujuan dari penentuan kebutuhan sistem baru ialah mengklasifikasikan hasil rekomendasi dari sistem berjalan untuk dijadikan bahan perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada penentuan kebutuhan sistem baru: 1. Menentukan kebutuhan perangkat lunak atau software. Menentukan kebutuhan perangkat keras atau hardware. 3. Menentukan staf pelaksana yang terlibat atau brainwork. 4. Menyusun anggaran untuk implementasi sistem. Adapun kesimpulan dari penentuan kebutuhan sistem baru, yaitu suatu pernyataan taktis dan akurat yang berisi informasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh sistem baru yang akan dirancang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Saputra dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi pengembangan sistem informasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Yang pertama itu adalah rancangan sistem baru yang memiliki tujuan untuk menggambarkan serta mewujudkan logika sistem yang akan dirancang menggunakan analisa terstruktur dalam bentuk market diagram secara struktural. Adapun kegiatannya yaitu memilih alternatif yang tepat dari tools yang akan digunakan serta menginterpretasikan tools tersebut dalam rancangan lain. Adapun kesimpulannya yaitu rancangan sistem baru ini yaitu suatu laporan yang berisi gambaran sistem usulan yang akan dirancang secara struktural dan aktual. Selanjutnya adalah tahapan rancangan sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari user tentang gambaran yang jelas mengenai rancangan bangun sistem yang akan dibuat serta diimplementasikan. Kegiatannya yaitu pada tahap rancangan ini antara lain yaitu rancangan dan spesifikasi teknis, kedua pembuatan program aplikasi, dan terakhir itu adalah training user. Adapun kesimpulan dari tahap ini adalah menghasilkan laporan yang berisi tentang spesifikasi teknis dari bentuk-bentuk keluaran, masukan hardware, software yang berfungsi sebagai sarana untuk mengolah data sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah rancangan dan spesifikasi teknis. Tujuan dari rancangan ini yaitu untuk melengkapi rancangan struktural, sistem usulan, dan sarana pendukung sistem yang nantinya akan diwujudkan secara teknis. Adapun kegiatannya adalah merancang bentuk keluaran atau output
kemudian merancang bentuk masukan atau input, dan merancang konfigurasi komputer. Kesimpulannya adalah menghasilkan suatu acuan teknis dari bentuk-bentuk keluaran. Masukan yang akan diwujudkan dalam bentuk dokumen dasar serta spesifikasi hardware. Selanjutnya adalah pembuatan program aplikasi yang bertujuan untuk merancang spesifikasi perangkat lunak atau software untuk membantu proses pengolahan data di dalam sistem yang akan diusulkan. Kegiatannya adalah penyiapan data awal dan spesifikasi file. Kedua adalah penyiapan coding script, dan ketiga itu pembuatan dan tes program. Keempat, pembuatan dokumentasi program. Selanjutnya yaitu tahap implementasi sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengkaji mengenai rangkaian sistem baik software maupun hardware. Dan untuk melakukan uji coba mengenai perangkat lunak sistem maupun perangkat keras sistem, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: pertama, melakukan tes sistem; kedua, melakukan pemasangan dan peralihan sistem; ketiga, melakukan review hasil implementasi; kemudian membuat laporan BANGSIS atau pembangunan sistem informasi. Kesimpulan dari tahap ini adalah suatu laporan berupa hasil pembangunan atau pengembangan suatu sistem yang sudah diterapkan di dalam suatu organisasi yang berisi pedoman mengenai petunjuk dan jangka waktu pengoperasian sistem yang akan diterapkan. Kemudian kita masuk di kegiatan melakukan tes sistem, yang merupakan kegiatan yang ada di tahap implementasi sistem yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi tes sistem ini bertujuan untuk mengkaji ulang rangkaian sistem usulan yang sudah dibuat, baik secara konsepsional maupun secara struktural pada suatu area percontohan. Kegiatan yang dilakukan pada sistem ini ada dua, yaitu penyiapan software dan hardware, kemudian melakukan uji coba sistem. Kesimpulan dari ini adalah suatu laporan yang berisi tentang uraian sistem yang sudah siap untuk dioperasikan. Kemudian kegiatan kedua yaitu pemasangan dan peralihan sistem yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem usulan yang sudah siap dioperasikan secara teknis dan sistematis. Adapun kegiatannya adalah membuat jadwal implementasi dan melakukan konversi sistem. Kesimpulannya adalah suatu rekomendasi sistem yang berisi informasi yang akurat dan tepat guna tentang rencana kerja yang siap dioperasikan. Selanjutnya kegiatan yang ketiga itu review hasil implementasi. Tujuannya untuk mengkaji ulang hasil konversi sistem dari sistem lama ke sistem yang baru. Sedangkan kegiatannya yaitu meninjau kembali spesifikasi sistem dan petunjuk pengoperasian sistem baru. Kesimpulannya, suatu laporan studi banding dari hasil pemantauan sistem yang telah dioperasikan. Terakhir adalah membuat laporan BANGSIS. Ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang konkret yang berisi tentang kegiatan akhir. Adapun kegiatannya adalah melakukan evaluasi sistem keseluruhan dan membuat dokumentasi sistem. Kesimpulannya adalah sebagai laporan akhir bahwa sistem yang diusulkan atau yang jalankan sudah dioperasikan dengan baik. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.